keberkahan, naungan, bahkan berupa perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita dari para tukang sihir, dari para dukun-dukun. Allah memberikan benteng yang kuat di dalam tubuh kita, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita memperbanyak untuk mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, apa yang menjadi niat dan hajat bagi kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakinlah niat dan hajat itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita iringi dengan amal perbuatan, kita nyatakan dengan satu bukti dari amal yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang amalan yang bisa dilakukan oleh setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak di hari kiamat kita berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita bisa terselamatkan dari gangguan jin ataupun sihir, bahkan dari penyihirnya sekalipun, dari tukang sihir sekalipun, atau dari dukun, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, bagi kita yang mau mengamalkan amalan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat di dalam satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca kamulah Al-Qur'an itu, karena sesungguhnya ia akan datang kepadamu dengan membawa syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Masya Allah. Ternyata yang selama ini belum pernah kita ketahui, Al-Qur'an bukan hanya sekedar mendatangkan pahala bagi kita yang membacanya. Tidak hanya dari setiap huruf yang kita baca itu mendatangkan pahala dan keberkahan untuk kita, tapi lebih dari itu, di hari kiamat kelak ternyata Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang mau membacanya. Dia datang dengan membawa syafaat yang bisa menolong manusia yang ketika ia hidup di dunia terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Syafaat berupa pertolongan dari Al-Quran. Iqra'ul Quran, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kita, baca Al-Quran itu, baca.
Iqra'u az-Zahrain. Iqra'u az-Zahrain. Baca kamulah az-Zahrain. Apa itu az-Zahrain? Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Ternyata az-Zahrain itu adalah nama dari dua surah yang memiliki keutamaan. Bagi kita yang mau membaca Az-Zahrain dan kita masih bingung apa itu Az-Zahrain, Az-Zahrain adalah nama dari dua surah yang agung. Dan surah itu pertama surah Al-Baqarah, yang kedua adalah surah Ali Imran. Apa hikmahnya? Apa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita yang mau membaca surah Az-Zahrain ini? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena sesungguhnya keduanya itu akan datang di hari kiamat seolah-olah seperti dua awan. Masya Allah, dua awan yang mengikuti kita. Jadi Al-Baqarah ternyata satu awan, surah Ali Imran juga satu awan. Jadi seolah-olah seperti ada dua awan yang berada di atas kepala kita. Ketika kita mendapatkan panasnya terik matahari di hari kiamat nanti, maka inilah yang akan membuat tubuh kita terasa sejuk. Agar tubuh kita tidak kepanasan, tidak mudah lelah, tidak dehidrasi di hari kiamat nanti, tidak lemas, agar tubuh kita menjadi semangat untuk mendapatkan dan menempuh semua prosesi di hari kiamat nanti. Jadi sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan alam berikutnya di hari kiamat nanti, alam mizan, siratal mustaqim, dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seperti dua bayang-bayang. Nah, jelas kalau kita berada mendapatkan bayang-bayang, itu kan berarti menandakan ada sesuatu yang memberikan teduhan kepada kita. Seperti ada sesuatu yang membentengi diri kita agar kita tidak terkena sinar matahari, agar panasnya sinar matahari tidak langsung menembus tubuh ataupun kulit kita. Au ka'annahuma firqan min tirin sawafatu hajjani an ashabihima, atau seperti sekumpulan burung hitam yang terbang tanpa mengepakkan sayap-sayapnya. Jadi seperti burung hitam yang terbang tanpa mengepakkan sayap-sayapnya. Ya, jelas adalah naungan seperti burung yang terbang. Berarti kan ada yang seperti menutupi sinar matahari. Tuhajjani an ashabihima, keduanya akan membela orang yang membacanya. Masya Allah, udahlah kita dinaungi, malah kita juga akan dibela oleh keduanya, oleh surah Al-Baqarah, oleh surah Ali Imran. Bisa saja mereka nanti yang akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataan mereka, mereka itu membela kita. Ketika malam, ya Allah, mereka membaca kami. Pada saat orang-orang dalam keadaan tertidur, ya Allah, mereka terbangun. Mereka melantunkan ayat-ayat suci-Mu. Bisa saja itu bentuk kata-kata pembelaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca kamu surah Al-Baqarah itu. Fa innaha akhdaha barakah, karena sesungguhnya barang siapa yang mengambil surah Al-Baqarah ini adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan barang siapa yang meninggalkannya adalah kerugian.
Masya Allah. Rugi kalau kita tidak mengambil surah Al-Baqarah untuk kita baca, untuk kita amalkan, untuk kita fahami isi kandungannya. Rugi kalau semuanya itu kita tinggalkan. Maka kalau semua itu kita amalkan, kita baca, kita fahami, bahkan kita amalkan isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu, barakah. Maka keberkahanlah yang akan diberikan oleh Allah untuk kita. Wala tastati'uha al-batalah. Masya Allah. Ini yang paling penting. Dan para al-batalah tidak akan bisa mengalahkannya. Siapa al-batalah itu? Qala Muawiyah berkata, balaghani annal batalah as-saharah. Aku mendengar bahwa al-batalah itu adalah para penyihir, tukang sihir. Al-batalah itu adalah para dukun-dukun. Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sangat luar biasa. Keberkahan, naungan, bahkan berupa perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita dari para penyihir-penyihir, dari para tukang sihir, dari para dukun-dukun. Allah memberikan benteng yang kuat di dalam tubuh kita sehingga kita bisa dihindarkan dari gangguan-gangguan jin, syaitan, bahkan sihir-sihir sekalipun. Para penyihir pun tidak akan sanggup untuk mengalahkan dari surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran atau yang disebut dengan Az-Zahrawain bagi kita yang mau membaca, mau terus mengamalkan isi kandungan yang ada di dalamnya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita mengajak kepada teman-teman semua, mari bagi kita yang dalam keadaan sehat walafiat, yang mungkin kita merasa tidak mendapatkan gangguan jin ataupun sihir, sebelum ini terjadi, amalkan hadis ini. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam hadis ini. Kita kerjakan apa yang telah diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Apa yang menjadi perintah atau anjuran di dalam hadis ini? Baca Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, sehingga kita akan terbebas dari belenggu-belenggu sihir, sehingga kita akan selamat dari para penyihir-penyihir, para tukang sihir, ataupun dari para dukun-dukun yang siap untuk menyerang kita kapan saja dan dimanapun kita berada. Bagi kita yang sudah sempat terkena gangguan jin ataupun sihir, tetap amalkan hadis ini. Baca Az-Zahrawain, insya Allah Allah akan mengalahkan mereka. Allah akan menolong, memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan membebaskan semua belenggu-belenggu, ikatan-ikatan sihir dari tubuh-tubuh kita ini. Bahkan buhul-buhulnya sekalipun insya Allah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para penyihir yang siap terus beraksi untuk meluncurkan sihirnya, maka mereka tidak akan bisa mengalahkan Az-Zahrawain dari dua surah yang mulia dan agung ini. Kita pun, bagi kita yang mengamalkan hadis ini, insya Allah akan diberikan keselamatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.